SD Negeri 2 Harjowinangun, Bapak Eko Santosa, Sarjana Pendidikan. Kepada teman-teman rekan guru yang saya hormati pula, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat mengikuti diskusi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tugas CGP dari saya, sebelumnya kepada Pak Eko selaku Kepala SD Negeri 2 Harjowinangun, saya persilakan untuk memberi sambutan. Kepada Pak Eko dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang nikmat-nikmatnya, terutama maksiat pada pagi ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Salam kita berdoa kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena berkat sahabatnya bisa membantu kita di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ikut serta dalam kegiatan diskusi CGP yang dilakukan atau yang dilakukan oleh guru kami, gurunya dasar SPD yang akan melaksanakan kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada panjenengan semuanya sudah meluangkan waktu dan meninggalkan aktivitas kegiatan panjenengan sementara untuk melaksanakan kegiatan CGP pada ini. Intinya moto guru penggerak, tergerak, bergerak, menegakkan, bisa tersampai dan terrealisasi dan nantinya bisa ditanamkan di sekolah masing-masing. Semoga berjalan lancar kegiatan ini dan bermanfaat. Kemudian yang saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bapak Ibu, agar kita lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan ini, marilah kita awali dengan ice breaking terlebih dahulu. Agar kita lebih enggak lesu, oke? Ya, silakan berdiri semuanya. Kita mengikuti ice breaking terlebih dahulu. Saya contohkan untuk ice breakingnya ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Ada yang sudah paham? Tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma aha aha, nga aha aha, semangat. Gitu ya, bisa? Agar kita bisa lebih semangat lagi. Ya mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat dan ding ding ding, dung dung dung, se aha aha, ma aha aha, nga aha aha, semangat. Semangat semua ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru. Saya yakin di sini Bapak Ibu guru hebat yang pasti akan selalu semangat seperti
perilaku sopan juga termasuk. Apalagi Pak? Ibu? Bertanggung jawab, jujur, bagus, secara tidak langsung kita itu di sekolah sudah menerapkan budaya positif, namun kadang kita itu tahunya hanya salam, sapa, senyum, tapi itu yang dimaksud itu untuk apa kita sedikit masih bingung, masih canggung gitu ya. Mengapa budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita? Apakah budaya positif itu penting diterapkan untuk sekolah kita? Oh iya, sangat penting sekali. Memang benar. Budaya positif ini memang sangat penting, terutama di sekolah kita di SD Negeri 2 Jowinangun. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi diri khususnya terhadap diri siswa. Namun bukan hanya untuk siswa, tetapi kita sebagai guru juga memiliki kewajiban untuk berbudaya positif. Jadi sebelum menerapkan kepada siswa, alangkah baiknya budaya positif itu diterapkan untuk diri Bapak Ibu guru dahulu. Contohnya, datang tepat waktu. Kadang guru itu menyuruh siswanya untuk datang tepat waktu, namun Bapak Ibu gurunya datangnya malah sering terlambat. Seperti itu. Apakah contoh yang baik untuk siswa kita? Tidak sama sekali. Jadi sebelum kita menerapkan budaya positif untuk siswa, memang alangkah baiknya diawali dengan diri kita terlebih dahulu. Tepat waktu, salam, sapa, senyum. Apakah kalau mengajar kepada siswa, muka gurunya cemberut, bapak gurunya cemberut, punya masalah di rumah, dibawa ke sekolah, kan tidak. Jadi kadang guru itu adalah topeng ya, bermuka dua. Bagaimana kalau bisa dibilang bermuka dua? Ada masalah di mana-mana, tapi di hadapan anak-anak kita itu selalu senyum, smile, keep smile seperti itu. Baik, kita akan mendiskusikan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tadi kita sudah melakukan ice breaking. Apakah kita akan ice breaking lagi? Ya, sudah semangat semua ya. Terima kasih. Budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama, pemaparan yang pertama adalah pelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah
yang keenam adalah kreatif. Di sini sampai sini. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Secara tidak langsung kita kadang kepada siswa kita itu kalau misalnya datang terlambat kita memberi hukuman. Apakah memberi hukuman itu benar? Kan seperti itu. Lalu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya, 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, hormat dan santun, percaya diri, kreatif, bekerja keras, lalu kepemimpinan dan keadilan. Yang ketiga, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Hussein. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua ada mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini juga motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Lalu dalam motivasi itu kita kadang sering melakukan hukuman. Apakah hukuman ini bagaimana? Hukuman bersifat tidak terencana, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Jadi kalau kita kepada siswa kita, apa konsekuensi yang telah dilakukan kepada siswa kita, itu kita kadang kita membuat kesepakatan, ya kan siswa itu. Lalu hukuman yang kedua bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis sehingga murid akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi biasanya diberikan data yang bisa diukur. Lalu yang keempat, sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi, sikap guru senantiasa memotivator anak. Yang kelima, murid membenci peraturan, itu untuk hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, murid menghargai peraturan. Lalu penghargaan. Alfikron punis by reward.
1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Lalu dampak dari pemberian penghargaan. Secara tidak langsung itu memberi penghargaan kepada siswa. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan penghukum. Lalu di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah dari Gosen 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita itu tidak memaksa, tapi kita memberi tawaran kepada siswa. Yang ketiga, restitusi menuntun melihat kesalahan diri. Contohnya datang terlambat. Kita menuntun siswa melihat kesalahan akibat dari datang terlambat, seperti itu. Yang keempat, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita memberi solusi. Yang kelima, berfokus pada karakter dan bukan tindakan. Contoh, ini ada contohnya. Kalau kita mendapati kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, perbedaannya kalau kita memberi hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa? Seperti itu. Jadi, kalau kasusnya ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, dalam hukuman pasti guru memberi hukuman kepada siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit, misal seperti itu. Kamu datang terlambat, ayo berdiri ke depan kelas selama 10 menit. Kadang ada yang sampai pelajaran itu selesai, seperti itu. Jadi dalam hukuman itu guru pasti marah dan murid jadi takut. Lalu kalau kita bertindak konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Di sini sifat guru bersifat tegas dan murid menghormati peraturan. Namun jika restitusi, sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusi. Di sini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada efeknya sendiri-sendiri untuk siswa dan untuk guru. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seperti yang kita tahu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua,
Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan atau power. Dan kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Pasti kita semua mempunyai kebutuhan-kebutuhan ini ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar ini pasti kita ada di diri kita. Lalu ini ada contoh kebutuhan dasar. Ada pertanyaan. Jadi pertanyaan ini, kebutuhan dasar apa yang ada di diri Andre? Ayo silakan Bapak Ibu coba dipahami. Siapa yang bisa menjawab? Bisa raise hand. Andre, seorang anak siswa kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Andre. Pasti Andre dalam benak Andre itu seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan Bu Guru, seru. Padahal Bu Guru tadi mengejarnya itu mengejar disuruh berhenti. Tapi di pikiran Andre itu malah senang. Yeay, aku kejar-kejaran dengan Bu Guru seperti itu. Nah, seperti itu tuh kebutuhan dasar apa? Kesenangan, ya bagus. Betul sekali Pak. Kesenangan. Ya, mari kita bersama-sama beri aplaus. Mungkin juga kan saya, karena kan jadi dia ringan ada sadar itu berarti kan dari guru gitu kan? Iya bisa, tapi kata-katanya kurang pas untuk kasih sayang. Nanti ada contoh lagi untuk kasih sayang. Selanjutnya, yang kedua ini ada kasus Andre. Seorang anak siswa kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Andre. Jadi dalam benak Andre itu seperti ini. Aku hebat kan bisa membuat guru mengejarku. Nah, seperti itu. Itu apa? Coba. Kebutuhan dasar apa yang ada dalam benak diri Andre? Kebanggaan. Coba yang lain. Pengakuan apa coba? Pengakuan atas kemampuan. Ya. Ayo ada jawaban yang lain. Kesenangan tadi seperti tadi. Di slide tadi. Ya. Kebebasan. Ada yang lain? Jadi kebutuhan dasar ini adalah penguasaan. Kenapa bisa penguasaan? Jadi Andre merasa bisa menguasai Bu Ani. Aku hebat kan? Bisa membuat Bu Guru mengejarku gitu loh. Ini loh Bu Guru mengejarku, aku hebat gitu. Penguasaan. Lalu ada lagi contoh kasus selanjutnya. Ya ini. Dinda, seorang anak kelas 1 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Dinda marah karena di pagi Bu Guru tidak menegur waktu Dinda memakai sepatu baru. Jadi Dinda itu punya sepatu baru, tapi Bu Rani tidak menegurnya. Tidak gimana ya? Dinda sepatunya baru seperti itu. Jadi kebutuhan dasar apa yang dimiliki Dinda? Kasih sayang. Ini baru
bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Kayla, sini kok. Apa lagi alasan Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nakal kau? Aduh. Mentang kau Kayla, dia kerok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Mentang ini, hukum saya. Sudah. Dia lagi mental. Kayla, di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada obat-obatnya. Kemarin sudah dilempari 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana ya? Assalamualaikum. Kok bukan terlambat? Tidak usah banyak alasan. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok berdiri terus ke depan? Tidak ada terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ibu tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlalu buka lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini saya kan tidak terlambat kok, tidak kenal suka buku. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dari malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu mamaku baru saya di sekolah.
kesempatan untuk siswa kita, kenapa kok bisa dalam lambat? Oh iya, kita punya alasan sendiri. Iya, benar sekali. Harusnya kita itu sebagai guru mendengarkan siswa kita terlebih dahulu. Kenapa? Alasannya ada apa? Seperti itu ya. Selanjutnya ada yang bisa menanggapi lagi? Ya, untuk menambah sedikit ya mungkin guru tersebut ya tadi ya yang sudah dijelaskan sama Bu Ida, mengapa guru tersebut itu harus selalu marah, tidak memberi kesempatan kepada murid yang terlambat tersebut gara-gara kedisiplinan tersebut. Jadi guru dan murid itu sama-sama tidak memberi contoh yang baik bagi guru dan peserta didik. Karena apa? Belum ditanya kenapa terlambat harus langsung marah-marah. Nah, dan juga dilempari sama kertas. Dan itu membuat siswa tersebut yang bernama Kaila tadi ya, itu bisa menjadi down ya. Padahal setiap 3 hari tadi terlambat itu ibunya masuk rumah sakit. Ya, setiap di rumah sakit pagi itu menyuapi ibunya yang sedang sakit. Nah, baru tahu ibunya meninggal. Nah, pada yang ketiga harinya ibunya meninggal itu teman-teman baru menyadari bahwa keterlambatan anak tersebut ibunya sakit dan kalau tidak berangkat itu karena ibunya meninggal. Nah, itulah guru yang kurang memberi kesempatan pada anak, jadi terjadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar sekali. Seharusnya sebagai guru kita itu harus mendengarkan siswa kita. Kok sampai guru tidak tahu apa yang dialami siswa? Misalnya orang tuanya sakit, orang tuanya meninggal, teman-temannya di sekitarnya juga sampai nggak ada yang tahu. Masa tidak mengerti ya? Tidak tahu. Ini temanku ada masalah, sedang ada masalah yang dialami. Kenapa temannya tidak mensupport? Guru juga tidak mensupport seperti itu. Dari video tersebut, terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Selanjutnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Selain itu, guru juga bisa berkata, kamu selalu saja salah. Nah, negatif dari perkataan yang diutarakan guru tersebut, murid bisa menjadi dendam dan marah. Dalam benak murid pasti ada dendam, marah. Masih lemes ya Bapak Ibu ya? Masih sedih ya setelah nonton video. Oh iya, yuk lebih baik kita ice breaking lagi ya biar gak sedih ya, biar gak ke bawah suasana. Masih ke bawah suasana sedih ya. Ayo kita berdiri semua, kita melakukan ice breaking agar semangat lagi. Semangat lagi ya.
biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Selain itu, ada juga seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Sehingga negatif yang timbul dari pembuat rasa bersalah itu, yaitu murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Lalu ada teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo, bantulah demi Bapak ya." Dan hal negatif dari teman, pasti dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu, saya pikir Bapak teman saya." Pasti murid seperti itu, akan merasa berkata seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ada lagi namanya manajer, posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan mengenai manajer? Tidak, ya. Selanjutnya yang keenam itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas
diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Jadi untuk keyakinan kelas ini semata-mata guru, bukan semata-mata guru itu membuat sendiri. Jadi guru bersama murid bersama-sama membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk kelas mereka demi budaya positif. Keyakinan kelas, guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam kelas tersebut. Ini dalam pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan keyakinan kelas nggak usah panjang-panjang kalimatnya, pendek aja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini contoh keyakinan kelas 1 SD Negeri 2 Harjowinangun yang saya ampuh karena saya guru kelas 1, jadi saya membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama siswa, bersama murid-murid. Kesepakatan kelas 1 itu yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang kelima, saling menghargai. Untuk keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, untuk keyakinan kelas, kita bersama siswa membuat kesepakatan bersama. Tidak guru membuat peraturan sendiri, beda. Keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Tidak ada yang ditanyakan? Maaf. Iya, silakan Bu Islamia. Ya, terima kasih Bu Lala. Dari kesekian yang sudah dijelaskan itu tadi, di sini saya mau istilahnya menanyakan ataupun menanggapi, khususnya untuk di sekolah saya sendiri. Itu kami dari pihak wali kelas istilahnya, kami per kelas mempunyai kesepakatan kelas masing-masing. Hanya saja yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan kesepakatan bukan kelas tapi sekolah dengan siswa? Apakah itu juga termasuk pada keyakinan kelas atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya Bu Islamia di kelas Bu Islamia, yang Bu Islamia ampuh, apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan di sekolah? Keyakinan kelas di sekolah gitu ya. Jadi kalau sekolah itu biasanya bukan keyakinan tapi tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas itu hanya keyakinan kelas untuk kelas kita sendiri, kelas kita yang kita ampuh. Misal saya di kelas 1, jadi kita membuat keyakinan kelas di kelas 1. Nanti untuk guru kelas 2 juga membuat kesepakatan kelas bersama siswanya, bersama dengan siswa. Apa sih aturan, bukan peraturan ya, agar siswa itu lebih tertib. Apa yang harus dilakukan? Jadi nanti guru kelas 2 juga membuat keyakinan kelas biar siswa itu bisa lebih disiplin lagi seperti itu. Jadi untuk sekolah, kalau sekolah itu tata tertib karena keseluruhan. Biasanya tata tertib juga ya nggak hanya keyakinan kelas atau tata tertib ya. Semua keyakinan kelas pun
juga harus melakukannya ya. Jadi bukan untuk siswa saja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk aturan misal tata tertib di sekolah. Jadi tata tertib di sekolah itu bukan hanya siswa saja yang harus menerapkan, tapi Bapak Ibu guru juga ya sebagai contoh. Demikian untuk Bu Islamia bagaimana? Ya, terima kasih. Berarti sudah jelas ya bahwasanya untuk kesepakatan ataupun keyakinan kelas itu sendiri, istilahnya itu sesuatu ataupun hal-hal yang disepakati antara siswa kelas tersebut dengan wali kelasnya. Tetapi berbeda dengan tata tertib ataupun aturan yang ada di sekolah. Berarti kalau tata tertib yang ada di sekolah itu secara nggak langsung hal-hal ataupun aturan-aturan yang telah diselenggarakan ataupun disepakati ataupun dibuat dari pihak sekolah. Apakah seperti itu, Bu Lala? Ya betul. Ya seperti itu, Bu. Tata tertib itu lebih yang membuat itu biasanya Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas itu gurunya dengan siswanya. Oke, terima kasih. Ya, sudah jelas. Apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Jadi sudah paham ya untuk keyakinan kelas. Selanjutnya yang keenam, ada segitiga restitusi. Namanya aja segitiga. Jadi bentuknya juga segitiga. Segitiga restitusi itu ada 3. Segitiga berarti ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, untuk segitiga restitusi, ada contoh pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu termasuk dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu ada lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh pertanyaan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu tidak bisa dibolak-balikkan, tidak bisa diputar-putar. Sudah ada tahapannya. Yang tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Misal ada yang bertanya gini, misal menstabilkan kelas, menstabilkan identitas, apakah bisa kita terapkan di tahapan yang ketiga, misal seperti itu? Tidak bisa. Jadi segitiga restitusi itu harus sesuai tahapannya. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku. Tahapan segitiga restitusi. Jadi harus tahapannya urut. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ada video pendek tentang segitiga restitusi yang terjadi di kelas 5 kemarin. Saya putar ya.
sekarang Indah, apa kebutuhan yang bisa dipenuhi Kotim supaya Indah bisa memaafkan Kotim? Baik, memperbaiki buku ya Indah. Apakah Kotim sanggup memperbaiki buku Indah yang sobek? Baik, setelah terjadi kesepakatan ini, Kotim apa yang ingin disampaikan? Indah, apakah kamu ingin memaafkan Kotim? Saling memaafkan ya, bagaimana perasaan kalian? Kotim, bagaimana perasaan kamu? Sekarang kalian saling memaafkan dan saling berjabat tangan ya. Ini adalah video pendek yang terjadi di kelas 5 kemarin dan guru memberi kesepakatan kelas memberi kesepakatan kelas dengan tahapan segitiga restitusi. Dari video tersebut, apakah ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu guru berkata, kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan. Contoh lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Banyak orang yang juga pernah melakukan kesalahan. Yakinlah bisa menyelesaikan itu. Itu adalah contoh kata-kata atau contoh perkataan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk contoh validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Dalam menanyakan keyakinan kelas, guru berkata, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu adalah contoh-contoh segitiga restitusi yang terjadi di sekitar kita. Sampai sini, apakah Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Bapak Ibu? Cukup? Ada yang mau menanggapi? Ayo boleh raise hand. Boleh angkat tangan. Silakan. Silakan Bu Indah, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Setelah kita setelah pemaparan materi tadi, apakah ada Bapak Ibu yang bisa menanggapi dengan pertanyaan Bu Indah? Apakah bagaimana cara kita menstabilkan kelas?
Ya, bagaimana cara kita stabilkan kelas? Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi dengan pertanyaannya Bu Ida? Silakan. Oh iya, Kak Zen, monggo. Silakan untuk menanggapi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Jadi setelah mengikuti materi tersebut tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, tadi kan ada pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya, coba yang tadi pertama bisa dibuka, mungkin yang mulai dari pertama tadi. Yang pertama Ada 7 apa tadi? 7 keyakinan kelas. Nah, itu Apa ya. konsep utama? Nah, itu konsep utama budaya positif, yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi, kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, pada materi tersebut sudah dijelaskan, bisa kita pahami. Nah, terus bagaimana kita membangun perilaku budaya positif tersebut, yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita harus bisa juga sebagai guru kelas, yaitu membangun tersebut, kita harus berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menanamkan budaya positif, yaitu mengumpulkan rekan guru, melakukan diseminasi dan berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, itu juga penting. Dan juga kita harus mempunyai mindset itu pola berpikir yang positif. Nah, itu juga penting, dan termasuk juga berkolaborasi dengan orang tua baik di sekolah maupun di rumah. Itu juga penting. Tidak hanya di sekolah itu diajarkan oleh guru juga, tapi orang tua juga diberi perhatian. Nanti jika anaknya di rumah itu bisa diajari oleh bapak ibu atau orang tuanya. Nah, budaya tersebut yang dimaksud contohnya ada sikap, terutama itu sikap pada zaman sekarang itu banyak siswa yang selalu membuli teman-temannya. Itu sikapnya itu banyak yang kurang sopan, mungkin berkata yang kurang baik. Nah, harusnya itu tidak hanya di SDN Barjonang, mungkin di SD-SD lain juga seperti itu. Perilaku, yaitu juga nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, serta ada kebiasaan-kebiasaan, yaitu yang dapat dikembangkan di sekolah. Dan kita harus juga membangun komunikasi atau menjalin komunikasi. Sekolah itu adalah kunci, termasuk melalui pertemuan rutin dan saluran komunikasi terbuka. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk mendukung inisiatif sekolah, sehingga nanti di pembelajaran ini untuk guru penggerak, untuk guru khususnya Bu Mutiara Kartikasari, itu CGP angkatan 10, semoga bisa mengembangkan di SDN Barjonang dengan baik dan nyaman, serta mengajukan siswa-siswi di kelas, serta gurunya juga baik semua. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan untuk Bu Ida dan Pak Zainal. Oke, saya menanggapi dari Pak Yan tadi. Terkait dengan pembentukan sikap, kita harus kolaborasi dengan orang tua. Nah, dalam kasus yang sedang terjadi, ya Pak Mas, maksudnya pengalaman, ya kan, orang tua itu selalu
Jadi orang tua itu guru ya pasal semua kan guru. Padahal semua itu anak itu kan pendidikan pertama adalah keluarga. Tapi orang tuanya itu memasukkan kepada kita. Jadi apapun yang didapat oleh siswanya, oleh anaknya, semua salah. Bagaimana cara mengerti sifat orang tua yang seperti itu? Ya baik. Untuk agar kita menanggapi gimana tadi? Orang tua yang selalu menyalahkan guru. Orang tua yang selalu menyalahkan guru, padahal pendidikan yang utama itu adalah di keluarga, ya kan? Pendidikan utama itu adalah di keluarga. Dan waktu anak yang paling lama itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Di sekolah padahal anak itu hanya paling lama juga 7 jam. 7 jam ya. 5-7 jam lah. Tapi kenapa orang tua lebih ke pasrah kepada guru? Titip semacam itu ya bahasanya ya. Titip anakku seperti itu. Nah, untuk kita menanggapi seperti itu, lebih baik kita itu memberi pendekatan kepada wali murid, memberi pendekatan kepada orang tua. Kita memberi apa ya? Pendekatan persuasif. Iya, kita memberi pendekatan persuasif. Kita bersama-sama guru, bersama orang tua, saling berkolaborasi demi kebaikan anak. Kita membahas ini bersama orang tua. Biasanya kita itu mengadakan rapat wali murid seperti itu. Apa kekurangan siswa? Apa yang kesulitan siswa apa ya dalam belajar 1 tahun ini seperti itu ya. Kita kadang juga bukan gitu. Selain itu kita juga bisa menghubungi orang tua. Misal anaknya di sekolah itu kesulitan, kita bisa menghubungi orang tua. Sekarang ini kan zamannya WhatsApp. Jadi kita di era digital ini sekarang kita itu menggunakan WhatsApp. Kita bisa WhatsApp orang tuanya. Kita memberi kabar kalau anaknya ini tadi kesulitan dalam ini, anaknya terlambat, atau anaknya ini tadi mungkin etikanya kurang bagus atau bagaimana. Kita saling berkolaborasi seperti itu. Bagaimana Bu Ida? Nah, kemarin ini ada kasus ya di luar tempat itu orang tuanya tetap di rumah anak saya itu bagus loh mbak, gini loh mbak, pak sekolah gini, wah berarti sekarang gurunya ini kayak gitu kan. Nah, bagaimana tuh? Oh iya, kalau seperti itu biasanya yang dialami anak itu di rumah. Kenapa anak di rumah diem misal? Di sekolah tapi tingkahnya usil seperti itu. Di rumah mungkin ya, mungkin. Tapi nggak mungkin juga. Kebanyakan orang tuanya itu mungkin galak, ngancem, awas seperti itu. Jadi anak di sekolah itu malah jadi anak itu diem di rumah karena orang tua takut sama orang tuanya galak. Sedangkan di sekolah tidak ada orang tua, anak malah merasa bebas. Anak merasa bebas, gak ada ibuku, aku aneh nih, seperti itu. Jadi ya kita memberi pendekatan dengan orang tua, bersama orang tua. Kita tanya, kenapa kok di rumah seperti itu, kalau di sekolah seperti ini. Mungkin ada sikap perilaku bapak ibu di rumah bagaimana sehingga anak di sekolah bisa bersikap seperti itu. Gitu ya Bu Ida. Tadi kan ada dijelaskan ada hukuman dan konsekuensi. Nah, kita sudah memberikan konsekuensi, hukuman juga. Nah, diulang lagi. Nah, itu bagaimana? Iya, itu mungkin karena memang anaknya yang memang susah. Tapi sebagai guru kita harus menerapkan budaya positif. Kita tidak boleh, kita harus menuntun anak karena filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu adalah menghamba murid.
Ya, kita menghamba murid kita menuntun, tidak boleh menuntut. Jadi kewajiban kita, jadi kita juga harus mengikuti filosofi oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana orang tua menilai kita? Ya, karena orang tua tidak tahu ya filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Yang diberi bimtek misal diklat itu kan kita, seminar itu kita, orang tua tidak diseminari, jadi orang tua tidak tahu. Tapi kita juga itu harus memberi pendekatan kepada orang tua. Kalau kita sebagai pendidik itu harus gini gitu. Seperti itu. Ada yang perlu ditanggapi lagi, Bu Indah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih atas tanggapan serta motivasinya untuk saya. Saya akhiri. Saya